Tidak semua orang tahu bahwa dalam primbon Jawa kuno, rezeki bukan hanya ditentukan oleh kerja keras, tapi juga oleh getaran makhluk hidup yang tinggal bersama kita. Khusus bagi pemilik weton pon, ada hewan-hewan tertentu yang jika dipelihara dengan niat dan cara yang benar, mampu menarik rezeki besar, membuka pintu kekayaan, dan mengusir sial. Dan anehnya, banyak orang pon yang sudah kaya, tanpa sadar memelihara hewan-hewan ini. Dalam kitab primbon Jawa kuno disebutkan bahwa tidak semua weton diciptakan dengan cara yang sama. Ada weton yang diciptakan untuk mengejar rezeki, ada yang harus bersusah payah, dan ada pula weton yang rezekinya justru mendekat dengan sendirinya. Weton itu adalah weton pon. Pon bukan weton biasa. Ia lahir di antara peralihan energi besar, ketika alam sedang terbuka, namun tidak semua orang mampu memanfaatkannya. Orang berweton pon memiliki daya tarik alamiah yang kuat, namun seringkali tersembunyi, tertutup, bahkan terkunci sejak lahir. Dalam primbon disebutkan, weton pon memiliki unsur penarik, bukan pendorong. Artinya, jika hidupnya selaras dengan alam, maka rezeki akan mencari pemiliknya. Peluang akan datang tanpa diminta. Pertolongan muncul di saat genting. Namun sebaliknya, jika energinya mati, maka orang pon justru sering merasa sudah bekerja keras tapi hasil selalu bocor. Rezeki datang lalu pergi lagi. Hidup seperti dikelilingi potensi, tapi sulit menggenggamnya. Inilah sebabnya banyak orang weton pon terlihat nyaris kaya, namun selalu ada sesuatu yang menghalangi. Leluhur Jawa menyebut kondisi ini sebagai energi penarik yang tidur. Energi ini tidak bisa dibangunkan dengan doa saja, tidak cukup dengan kerja keras saja, dan tidak bisa dipaksa dengan ambisi. Energi weton pon hanya bisa aktif jika rumah tempat ia tinggal benar-benar hidup. Dalam primbon, rumah yang hidup bukan rumah mewah, bukan rumah besar, melainkan rumah yang ada pergerakan energi, ada getaran makhluk hidup, ada keseimbangan antara manusia dan alam. Disinilah rahasia besar itu muncul. Primbon Jawa kuno secara terang-terangan menyebut bahwa hewan peliharaan tertentu adalah kunci pembuka energi weton pon. Bukan sebagai jimat, bukan untuk dipuja, melainkan sebagai penyeimbang dan pemanggil rezeki. Hewan memiliki naluri alam yang tidak dimiliki manusia. Mereka mampu menyerap energi negatif, menjaga keseimbangan getaran rumah, menarik frekuensi keberuntungan tertentu. Bagi weton pon, kehadiran hewan tertentu ibarat memantik api kecil yang lama padam. Saat api itu menyala, maka jalur rezeki yang selama ini tertutup akan perlahan terbuka. Tak heran jika dalam banyak kisah lama, orang pon yang akhirnya hidup berkecukupan hampir selalu memiliki satu kesamaan. Rumah mereka tidak pernah sunyi dari makhluk hidup. Bisa kucing, ikan, ayam, atau burung. Dan yang paling aneh, banyak dari mereka tidak sadar bahwa kekayaan yang datang perlahan itu berawal dari hewan yang mereka rawat dengan tulus. Inilah yang akan kita bongkar satu persatu. Dalam primbon Jawa kuno, kucing bukanlah sekadar hewan peliharaan. Ia disebut sebagai satwa pamomong, yaitu makhluk hidup yang berperan sebagai penjaga keseimbangan rumah dan penarik energi halus. Tidak semua weton cocok dengan kucing, namun bagi weton pon, kucing memiliki hubungan yang sangat kuat dan misterius. Leluhur Jawa meyakini bahwa orang berweton pon memiliki aura yang lembut namun dalam. Aura ini seringkali mengundang energi luar, baik yang membawa keberuntungan maupun yang membawa sial. Masalahnya, manusia pon sering tidak sadar ketika energi buruk menempel dan menghambat rezekinya. Disinilah peran kucing bekerja secara diam-diam. Kucing dipercaya mampu menyerap energi negatif yang tidak terlihat mata. Ketika seseorang weton pon memelihara kucing dengan tulus, maka beban batin berkurang tanpa disadari. Pikiran menjadi lebih tenang. Jalur rezeki yang tersumbat perlahan terbuka. Primbon menyebutkan, kucing tidak menarik uang secara langsung, tetapi membersihkan jalan agar rezeki bisa masuk tanpa hambatan.
Inilah sebabnya rezeki weton pon sering terasa, mengalir pelan tapi pasti, setelah kehadiran kucing di rumah. Yang paling menarik, kucing pembawa rezeki bagi weton pon sering datang sendiri. Ia muncul entah dari mana, lalu betah tinggal. Dalam kepercayaan Jawa, kucing seperti ini bukan kebetulan, melainkan titipan alam yang dikirim untuk menjaga pemilik rumah. Warna kucing juga memiliki makna tersendiri. Primbon mencatat, kucing hitam, penarik keberuntungan besar dan pelindung dari energi iri. Kucing putih, pembawa ketenangan dan kelancaran rezeki harian. Kucing loreng, penyeimbang, cocok untuk weton pon yang hidupnya naik turun. Namun leluhur memberi peringatan keras. Jika weton pon menyia-nyiakan kucing, membiarkannya kelaparan, sakit, atau disakiti, maka energi rumah akan langsung melemah. Rezeki yang semula lancar bisa mendadak seret, usaha sering bocor, dan ketenangan hidup menghilang. Sebaliknya, jika kucing dirawat dengan niat baik, tidak perlu mewah, cukup diberi makan, tempat yang layak, dan kasih sayang, maka kucing akan menjalankan tugasnya sebagai penjaga gaib. Banyak kisah orang weton pon yang mengaku, usaha mulai ramai setelah memelihara kucing. Hutang perlahan terbayar. Peluang datang tanpa dicari. Semua itu terjadi tanpa ritual aneh, tanpa mantra rumit. Hanya satu syarat utama menurut Primbon. Kucing dipelihara sebagai makhluk hidup, bukan sebagai alat. Ketika niat manusia lurus, maka energi alam akan bergerak lurus pula. Dan bagi weton pon, kucing adalah penjaga senyap yang bekerja tanpa suara, namun hasilnya terasa nyata dalam hidup. Dalam Primbon Jawa kuno, ikan bukan hanya simbol kehidupan, melainkan lambang aliran nasib dan perputaran rezeki. Air tempat ikan hidup dipercaya sebagai cerminan jalur rezeki manusia. Jika airnya tenang dan bersih, maka rezeki pun mengalir tanpa hambatan. Dan bagi weton pon, ikan memiliki peran yang sangat penting, bahkan sering diremehkan. Leluhur Jawa mencatat bahwa weton pon sering mengalami rezeki yang datang, namun cepat keluar. Bukan karena boros, melainkan karena aliran rezekinya tidak stabil. Seperti air sungai yang deras sesaat lalu mengering. Inilah sebabnya banyak orang pon merasa sudah dapat uang, tapi sulit menahannya. Disinilah ikan bekerja secara halus. Memelihara ikan bagi weton pon dipercaya mampu menstabilkan keluar masuk rezeki, menggandakan rezeki kecil menjadi berkelanjutan, menjaga agar uang tidak cepat habis. Primbon menyebut ikan sebagai pengikat aliran. Ia tidak mendatangkan kekayaan mendadak, namun membuat rezeki terus berputar dan tidak terputus. Karena itu, orang pon yang memelihara ikan sering merasa hidupnya lebih tenang, cukup, dan jarang benar-benar kekurangan. Jenis ikan juga tidak sembarangan. Leluhur Jawa menurunkan pesan bahwa ikan yang paling kuat energinya bagi weton pon adalah ikan mas, simbol kemakmuran dan kejayaan. Ikan koi, penarik rezeki besar dan kenaikan derajat. Ikan cupang, penjaga rezeki kecil agar tidak bocor. Kolam atau wadah ikan pun berpengaruh besar. Air yang keruh dipercaya sebagai pertanda jalur rezeki yang terhambat. Sebaliknya, air yang bersih, bergerak, dan terawat melambangkan rezeki yang lancar, sehat, dan berkah. Namun Primbon juga memberi peringatan keras. Jika ikan sering mati tanpa sebab, itu pertanda ada ketidakseimbangan energi di rumah. Pemilik weton pon sedang memikul beban batin berat. Rezeki sedang ditahan oleh alam, bukan untuk ditakuti, melainkan untuk disadari. Leluhur mengajarkan bahwa ikan adalah cermin energi pemiliknya. Ketika pemilik rumah mulai tenang, bersyukur, dan menjaga keseimbangan hidup, ikan pun kembali sehat, dan rezeki perlahan membaik. Banyak kisah turun-temurun menceritakan orang weton pon yang awalnya hanya memelihara ikan kecil di ember atau akuarium sederhana. Tidak lama kemudian, usahanya mulai stabil, penghasilan rutin, dan kebutuhan tercukupi tanpa tekanan. Semua itu terjadi tanpa ritual rumit,
tanpa jimat mahal. Syaratnya hanya satu. Ikan dirawat dengan sabar dan penuh tanggung jawab. Karena bagi weton pon, kesabaran itulah kunci pembuka rezeki besar. Air yang tenang menyimpan kekuatan terdalam. Dan ikan adalah penjaga diam yang memastikan aliran rezeki tidak pernah benar-benar kering. Dalam primbon Jawa kuno, ayam menempati posisi yang sangat istimewa. Ia bukan sekadar hewan ternak, melainkan simbol kesadaran, kebangkitan, dan pembuka takdir. Leluhur Jawa menyebut ayam sebagai makhluk yang paling peka terhadap perubahan energi alam, terutama saat peralihan malam ke pagi, waktu di mana nasib manusia mulai ditentukan kembali. Bagi weton pon, ayam memiliki hubungan yang sangat kuat. Orang pon sering mengalami hidup yang berputar-putar. Jatuh, bangkit, lalu jatuh lagi. Bukan karena lemah, melainkan karena takdir pon memang mengandung ujian sebelum kejayaan. Ayam hadir sebagai penanda waktu kebangkitan, penarik momentum, dan pemanggil rezeki besar yang sempat tertutup. Primbon mengajarkan bahwa kokok ayam di pagi hari bukanlah suara biasa. Itu adalah panggilan alam, tanda bahwa energi baru telah dibuka. Ketika weton pon memelihara ayam, terutama ayam jago, maka setiap pagi energi rumah ikut dibangunkan. Ini membuat pemilik rumah lebih cepat mendapat peluang, lebih peka membaca kesempatan, tidak lama terjebak dalam kesialan. Ayam dipercaya sebagai hewan yang mampu memutus energi stagnan. Jika rumah terlalu lama sunyi, rezeki pun ikut diam. Namun dengan kehadiran ayam, terutama yang sehat dan aktif, getaran rumah menjadi hidup, bergerak, dan selaras dengan ritme alam. Dalam primbon disebutkan, jenis ayam juga membawa pengaruh berbeda bagi weton pon. Ayam jago merah, pemicu keberanian dan pembuka usaha besar. Ayam jago hitam, pelindung dari iri dan sabotase halus. Ayam kampung asli, penarik rezeki yang alami dan stabil. Banyak kisah lama menceritakan orang weton pon yang memulai hidup dari nol, bangkrut, kehilangan arah, bahkan hampir menyerah. Namun setelah memelihara ayam dengan niat baik, perlahan hidupnya berubah. Bukan karena ayam itu dijual, melainkan karena energi kebangkitan yang dibawanya. Leluhur Jawa memberi pesan penting, ayam tidak boleh dipelihara dengan niat serakah. Jika hanya dihitung untungnya, maka energinya menjadi berat. Namun jika dipelihara sebagai makhluk hidup yang dihormati, maka ayam akan menjalankan perannya sebagai penjaga fajar rezeki. Ayam juga mengajarkan satu hal penting bagi weton pon, disiplin. Bangun pagi, memulai hari, dan menjaga ritme hidup. Inilah fondasi kekayaan sejati menurut primbon. Kekayaan yang datang setelah disiplin akan bertahan lama, bukan sekadar singgah. Maka tidak heran jika dalam banyak ajaran lama disebutkan, weton pon yang bersahabat dengan ayam tidak akan lama hidup dalam gelap. Karena setiap kokok ayam adalah pengingat bahwa kesempatan selalu lahir kembali, setiap pagi, bagi mereka yang siap menyambutnya. Dalam primbon Jawa kuno, burung bukan sekadar hewan bersuara merdu. Ia adalah lambang kabar dari alam, pembawa pesan, dan penunjuk arah nasib. Leluhur Jawa meyakini bahwa burung hidup di antara dua dunia, bumi tempat manusia berpijak, dan langit tempat takdir dituliskan. Karena itulah, burung dipercaya memiliki kekuatan besar dalam membuka peluang hidup, khususnya bagi weton pon. Orang weton pon sering memiliki kemampuan dan potensi besar, namun tidak selalu dikenal. Banyak dari mereka bekerja keras dalam diam, tetapi namanya tenggelam, jasanya tidak terlihat, dan usahanya sulit naik kelas. Inilah yang oleh primbon disebut sebagai nasib terpendam. Dan burung hadir sebagai penarik agar potensi itu terdengar dan terlihat. Ketika weton pon memelihara burung, terutama burung yang rajin berkicau di pagi hari, maka getaran suaranya dipercaya membuka jalur pertemuan penting, menarik perhatian orang yang tepat, membawa kabar baik secara bertahap. Primbon mencatat bahwa suara burung adalah doa alam tanpa kata.
Setiap kicauan yang teratur di pagi hari ibarat mengetuk pintu peluang yang sebelumnya tertutup. Bukan secara paksa, melainkan halus dan perlahan. Jenis burung yang paling selaras dengan weton pon antara lain. Burung perkutut, pembawa kewibawaan dan keberuntungan sosial. Burung kutilang, penarik rezeki dari relasi dan pergaulan. Burung kenari, penguat semangat dan pembuka suasana rumah. Perkutut, dalam primbon Jawa, bahkan dianggap burung istimewa. Dahulu hanya dipelihara bangsawan karena dipercaya mampu mengangkat derajat pemiliknya. Namun leluhur juga mengingatkan, burung perkutut hanya bekerja jika dipelihara dengan sabar dan penuh ketenangan. Burung yang stres menandakan pemilik rumah sedang kehilangan keseimbangan batin. Bagi weton pon, burung juga berperan sebagai penjaga nama baik. Ia membantu meredam fitnah, menghindarkan kesalahpahaman, dan menjaga agar pemiliknya tidak mudah dijatuhkan oleh ucapan orang lain. Banyak kisah lama menyebutkan, orang pon yang memelihara burung dengan niat baik akan lebih disegani, didengar, dan dihormati tanpa harus memaksakan diri. Namun primbon memberi pesan tegas, burung bukan alat pamer. Jika dipelihara hanya untuk gengsi, maka energinya akan menolak. Burung harus dirawat sebagai makhluk hidup yang diberi ruang bernapas, dijaga kebersihannya, dan diperlakukan dengan penuh kesadaran. Ketika hubungan antara weton pon dan burung terjalin harmonis, maka jalan hidup terasa lebih ringan. Peluang datang lewat orang-orang tak terduga. Nama baik terjaga, rezeki pun mengikuti. Karena dalam ajaran lama disebutkan, jika suara burung tenang, maka jalan hidup pemiliknya pun terang. Dalam primbon Jawa kuno, leluhur selalu mengingatkan satu hal penting, tidak ada rezeki besar yang datang tanpa keseimbangan. Semua yang telah dibahas dari awal, kucing, ikan, ayam, hingga burung, bukanlah sumber kekayaan itu sendiri, melainkan pengantar dan penjaga jalur rezeki bagi weton pon. Banyak orang keliru. Mereka mengira cukup memelihara hewan tertentu, lalu rezeki akan datang begitu saja. Primbon justru menegaskan bahwa kesalahan terbesar weton pon adalah niat yang tidak lurus. Ketika niat berubah menjadi serakah, maka energi alam akan menutup kembali jalur yang sempat terbuka. Leluhur Jawa menyebut hukum ini sebagai timbal balik alam. Apa yang kita rawat, itulah yang akan merawat kita kembali. Bagi weton pon, hewan peliharaan berfungsi sebagai cermin batin. Jika pemiliknya gelisah, rumah kacau, dan hati penuh iri, maka hewan akan mudah sakit, stres, atau bahkan mati. Dan ketika itu terjadi, primbon menyebutnya sebagai tanda bahwa rezeki sedang ditahan oleh alam. Sebaliknya, ketika weton pon hidup selaras, tidak berlebihan, tidak menyiksa, tidak meremehkan kehidupan, maka hewan akan hidup tenang. Dari ketenangan itulah, jalur rezeki bekerja dengan sendirinya. Uang memang penting, tapi dalam primbon Jawa, ketentraman batin adalah fondasi kekayaan sejati. Ada 3 kunci akhir yang selalu dipesankan leluhur untuk weton pon. Pertama, niat. Pelihara hewan bukan untuk pamer, bukan untuk jimat, bukan untuk keserakahan. Niatkan sebagai titipan Tuhan dan bagian dari kehidupan rumah. Kedua, kesabaran. Rezeki weton pon jarang datang meledak-ledak. Ia datang perlahan, namun kuat dan bertahan lama. Seperti air yang mengalir tanpa henti. Ketiga, rasa syukur. Orang pon yang lupa bersyukur akan cepat kehilangan. Namun yang bersyukur, walau sedikit, akan dijaga agar tidak kekurangan. Primbon juga memberi peringatan terakhir. Jika suatu hari hewan peliharaan pergi, mati, atau harus dilepas, jangan merasa kehilangan secara berlebihan. Bisa jadi tugasnya telah selesai. Alam bekerja dengan caranya sendiri. Dan jika semua sudah dijalani dengan benar, maka weton pon akan merasakan tanda-tanda ini. Hidup terasa lebih ringan. Rezeki datang tanpa tekanan. Pertolongan muncul di saat genting. Nama baik terjaga. Usaha mengalir. Inilah yang oleh leluhur disebut sebagai
tajir tanpa ribut, kaya tanpa pamer. Kekayaan yang tenang, berkah, dan tidak mengundang petaka. Maka ingatlah pesan terakhir Primbon Jawa. Siapa yang memuliakan kehidupan, akan dimuliakan oleh rezeki. Sekarang tulis di kolom komentar. Hewan apa yang sudah ada di rumah Anda? Dan apakah Anda weton pon? Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena masih banyak rahasia primbon kuno yang belum berani dibuka orang lain.